Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiia. Kali ini saya akan membahas bagaimana membuat website sederhana dengan framework Flash, maaf salah tulis, dan di-online-kan di Heroku. Yang pertama yang harus disiapkan, ya, kalau kita misalkan membuat dari awal, berarti yang disiapkan adalah file halaman utama. Halaman utamanya seperti apa? Ini contoh ya. Saya tampilkan milik saya. Di sini saya sudah punya halaman utamanya nanti seperti ini, yaitu saya ada di folder contoh Flash. Terus saya tampilkan halaman utamanya. Maaf, saya salah penulisan, bukan di Git ya. Saya harusnya di Anaconda. Maaf. Saya foldernya namanya contoh.flash, dimana di sini nanti ada halaman utamanya. Nanti saya tunjukkan struktur folder dan filenya. Kemudian ini saya tunjukkan halaman utamanya dulu. Masih proses, ditunggu. Nanti ini kalau berhasil kita akan mendapatkan alamat URL ya secara offline. Kalau ini masih offline ya. Kalau offline nanti kita dapatnya alamat URL. Ditunggu sampai ini alamat URL-nya. Saya buka dulu. Nah, dengan tulis link HTTP ya, tadi HTTP 127.0.0.15000. Nah, ini. Jadi, yang harus disiapkan apa saat kita mau membuat website sederhana yang menggunakan framework Flash itu, yaitu file halaman utamanya dulu. Nah, file halaman utamanya ini strukturnya adalah kita taruh di dalam folder. Kalau saya ini di folder yang ada di drive C. Jadi, di drive C itu pasti nanti kalau kita buka ada user. Terus di dalamnya user itu ada nama PC kita, PC laptop apa namanya. Nah, diklik, jangan yang public ya, tapi sesuai nama PC kita. Kalau misalkan saya pakai namanya Lenovo, nah terus buat foldernya dulu di sini. Kalau saya tadi contohnya adalah nih ya, contoh Flash. Jadi saya tulis caranya di sini, buat folder di dalam drive. Kalau maaf saya salah nulis di drive C, karena saya ini semua sistem operasi ada di C. Di drive C itu pasti ada folder namanya user. Silakan ditaruh dibuka dulu user kayak gini, kemudian nama PC kita. Nah, jadi buatnya di dalam folder ini, PC masing-masing ya. Kemudian kalau saya ini misalkan saya nama foldernya yaitu contoh Flash. Oke, seperti ini. Nah, ini ya peletakannya. Nah, peletakannya di sini. Terus setelah buat folder, di dalam folder cukup hanya strukturnya seperti ini. Jadi buat folder template, kemudian buat folder lagi namanya template ya, namanya template. Di dalam mana? Di dalam sini ya, di dalam sini ya, di dalam folder contoh _ Flash kalau saya ya. Jadi kalau
Maaf, ini salah penulisan contohnya. Nah, kalau saya tulis di sini. Nah, saya tulis ya. Oke. Kalau sudah, halaman utamanya ditaruh di sini. Nah, di sini. Ini boleh dikasih nama apa? Main utama.html atau utama.html, terserah. Namanya terserah. Yang penting harus diingat nama ini tadi filenya apa, ya. Jadi maaf, salah tulis. Di dalam folder template buat file HTML untuk halaman utama. Nah, ini sudah terjawab. Jadi harus menyiapkan halaman utama. Nah, misal kalau belum tahu cara penulisan gimana membuat file halaman utama, langsung saja nanti di sininya buat new text, ya, ini new text dokumen, ya. Saya geser ke sini. Nah, biar kelihatan new text dokumen. Terus di sini nanti kalau saya biasanya semua file itu saya tampilkan ekstensinya, jadi biar bisa dirubah kayak gini ya. Misal ini saya kasih nama main.html kayak gini. Nah, sudah rubah ekstensinya, yes. Nah, kayak gini buatnya. Kalau saya sudah ada, saya nggak perlu, saya hapus lagi ya. Oke, terus isinya apa? Saya lanjut. 2. Tulis code tampilan di halaman utama. Code-nya adalah sesuai ini, misalkan oh saya mau membuat seperti ini. Ini contoh apa? Web sederhana untuk proses penjumlahan misalkan. Nah, di sini nanti ada, ini saya anggap sebagai header, misal kayak gitu ya. Terus di sini itu label, ini teks, ini label, ini teks, ini bottom. Nah, ini error, kenapa? Karena saya belum menyebutkan. Saya kembali. Terus di sini nanti apa kayak tulisan baru kayak gitu, baris baru, terus nanti tampil hasil. Ini saya buat kayak gini biar kelihatan. Nah kayak gini. Nah, isinya, caranya buat kayak gimana? Isinya kayak gini. Jadi ini setiap kita membuat file HTML pastinya harus ada struktur HTML, terus body. Dalam body lah itu tulisan yang harus kita tampilkan. Nah, kalau ini hanya judul saja, di mana di URL-nya nanti muncul kayak ini. Nah, ini contoh aplikasi web flash. Nah, terus strukturnya tadi adalah halaman utama, itu headernya. Terus nanti hasilnya di sini. Nah, kalau mau menampilkan yang nilai penjumlahannya ini, maka harus ditaruh di sini. Ini namanya bahasa Jinja. Nanti bisa di-search apa itu bahasa Jinja. Jadi kalau di Python itu bisa nambahkan penulisan bahasa Jinja. Saya juga tidak menguasai semua ya bahasa pemrograman, cuma kalau kita search ada cara-caranya. Terus termasuk ini nanti, ini kan URL for, dia akan mengambil fungsi yang ada di sini di halaman apa nanti yang namanya itu fungsinya adalah predict. Nah, ini actionnya. Kalau biasanya kalau kita menulis perintah di HTML biasa, maka kita kan biasanya action bla 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 dot filenya namanya apa, halaman tersebut, terus dot ekstensinya. Misalkan contoh, misalkan action sama dengan petik 2 hasil .php. Nah, kalau kayak ini tuh bahasa Jinja, ini menuju ke file Pythonnya. Di file Pythonnya itu ini URL for itu nanti ke bahasa Pythonnya atau ke file Python. Terus ada fungsi predict. Nah, gitu. Terus ini masih sama seperti tampilan tadi. Tadi saya jelaskan ada label. Ini ya. Nah, data 1. Terus ada label lagi.
Ini label kedua untuk data 2. Kemudian ini untuk inputan, ini saya nggak berani ngetik ya, nanti aja. Terus ini bottom. Nah, ini juga bottomnya. Oke. Terus ini variabelnya harus diingat, name variabelnya. Ini harus konsisten, name variabelnya yang kita tulis di index.html nanti terpakai diambil di file Python-nya. Oke, ini untuk halaman utamanya. Terus selanjutnya buat file Python untuk merunning yang ini halaman utama. Oke. Nah, file Python-nya itu ditaruh di luar, jadi strukturnya seperti ini. Ditaruh di luar, langsung ditaruh di sini aja. Ya, perlu diperhatikan ini ya penempatannya. Jangan di dalam template, tapi di luar. Jadi ditaruh di contoh flashnya, ditaruh di sini. Kalau saya tadi di sini saya tuliskan URL-nya. Oh, URL apa ya? Intinya struktur drive-nya. Nah, file Python-nya ditaruh di sini ya. Nah, taruh untuk meletakkan file pj Python ya. Ingat, saat kita membuat file Python itu juga bisa langsung dari sini, new text gini seperti tadi. Terus nanti tulis saja, misalkan file Python-nya dikasih apa, misalkan running, nah, kayak gini. Terus ekstensinya dilengkapi pj ya, kayak gini, yes. Nah, kayak gini. Baru nanti diisi filenya, diisi, boleh ditulis di Notepad++ atau Notepad biasa. Kalau saya di Visual Code, karena saya sudah ada, langsung ini saya hapus saja. Saya tunjukkan isinya, yaitu di sini. Nah, ini semuanya harus kita tulis ya. Kalau ini keras model itu sebenarnya enggak ditulis, enggak apa-apa, tapi saya melengkapinya aja, jaga nih nanti kalau enggak berhasil. Misalkan enggak perlu ini juga enggak apa-apa sebenarnya, karena yang kita butuhkan cukup nampi sebenarnya. Nampi. Terus sebenarnya Panda juga enggak membutuhkan karena kita enggak mengakses data di CSV. Enggak. Tapi saya tetap menuliskan aja, enggak apa-apa. Ini strukturnya. Terus saya tadi mengingatkan, kan saya tadi ini ya ada teks 1 dan teks 2. Jadi kita inputkan data 1 sama data 2. Waktu kita membuat di webnya atau di HTML-nya itu harus ada nama variabelnya. Nama variabelnya harus diingat, variabel 1, variabel 2 ini nanti dipanggil di sini di Python-nya. Nah, ini. Ya, di sini. Nah, variabel 1, variabel 2. Jadi ini ngambil request.form. Itu ngambil dari ini indeks tadi ini ya. Jadi setiap kita membuat web flash itu ini pasti harus diimpor. Kemudian ini itu hanya tambahan sesuai apa yang kita butuhkan. Kalau yang ini wajib yang atas. Terus ini berikutnya app flash-nya. Terus yang di bagian sini itu untuk root-nya. Root itu berarti baca halaman utamanya di mana. Nah, baca di sini indeks. Yang dibaca pertama ya ini index.html. Ini sesuai dengan nama file halaman utama kita. Misalkan halaman utama kita namanya main.html ya, tulis main.html. Kalau halaman utama saya tadi ini index.html, maka di sini saya indeks. Terus ini untuk menampilkan hasilnya. Hasil pertama pasti tampilannya 0. Nah, ini ya, tampilannya 0. Oke. Terus root berikutnya dia akan membaca setelah buka indeks ini, dia kan inputkan ini ya. Input ini. Nah, ini input di sini, terus dia akan tekan bottom. Bottomnya diklik itu akan baca ke ini URL predict. Jadi dia akan baca ke alamat Python-nya dengan fungsi predict. Nah, buka ini. Terus ada fungsi method. Fungsi method ini untuk ngambil
yang kita punya di form tadi, di formnya ada data 1, data 2 yang saya kasih nama variabel 1 sama variabel 2. Kemudian ya udah tinggal melakukan proses penjumlahan. Nanti ini kembali lagi return reader template. Nah, return reader template itu dia mengembalikan ke template mana tampilannya, ke indeks. Yang ditampilkan apa? Masih sama, hasil sama dengan ini. Ini tuh tergantung variabel yang kita tampilkan apa di layarnya, tergantung. Kalau nanti ada variabelnya yang diambil 5, 6 ya, ini bisa disesuaikan. Gitu. Ini file yang kita butuhkan. Sudah, hanya sederhana seperti ini aja. Kalau sudah, cara running sekarang. Cara running WordPress offline. Ini masih offline ya. Nanti saya jelaskan yang di online kan sebentar. Ini masih offline. Cara runningnya gimana? 1. Buka Anaconda Prom. Anaconda Promnya dibuka. Ini saya kembalikan lagi. Ini saya tutup. Ini berarti nggak akan jalan kalau ditutup. Nah, ini kosong. Nah, hilang. Nah, jadi buka Anaconda Prom. Anaconda Prom. Oke. Setelah dibuka, tulis perintah pindah ke folder web kita. Folder web saya tadi namanya apa di sini? Nah, ini. Yaitu contoh flash. Nah, saya kasih di sini, kasih keterangan ya, saya contoh cd contoh flash. Oke. Nah, saya tulis di sini ya, di CMD-nya cd contoh flash. Kalau sudah, berikutnya langsung tulis perintah untuk running, yaitu Python. Nama aplikasi Python-nya apa? Ya, ini saya tulis nama aplikasi Python.py. Kalau saya kurung ya, contohnya saya tadi di sini, yaitu web. Nah, berarti saya tulisnya di sini. Oh maaf. Di sini dulu saya kasih contoh Python web.py. Nah, py. Nah, saya tulis di sini Python web.py. Oke, kita running. Yang kita dapatkan dari Anaconda ini yaitu URL ya, URL-nya atau nomor ini loh. Nah, ini kenapa kok sudah kayak gini? Karena ini sudah aktif. Nah, langsung ke gitu. Baru kita isi misal contoh 8, misalkan 15, maaf saya nulis 5, mau nulis 15 salah. Nah, diklik, nanti muncul, oh 8 tambah 15 23. Ini contoh sederhana. Sudah selesai ini. Offline-nya sudah selesai.